Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran letak dan ukuran penyebaran untuk data tunggal. Materi ini termasuk bagian dari statistika untuk mata pelajaran matematika umum di kelas 12 MIPA. Perlu diketahui bersama bahwa di dalam ukuran letak untuk data tunggal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua adalah desil, dan yang ketiga adalah persentil. Lalu, apa yang dimaksud dengan kuartil, desil, dan persentil? Kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang perlu digarisbawahi ini, membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu apa yang dimaksud dengan desil? Desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Sementara persentil itu adalah membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Saya kira paham, untuk kuartil itu membagi data menjadi 4, desil itu menjadi 10, dan persentil itu menjadi 100. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang pertama, kita bahas tentang kuartil. Sebagai ilustrasi, ini kita lihat Q1, ini Q1, kalau ini 1, maka ini berarti menjadi 1/4 data. Lalu kalau Q2, selanjutnya Q2, kalau ini 2, berarti ini menjadi 2/4 data, atau sama-sama bagi 2 menjadi setengah data. Selanjutnya Q3, ini kita ganti 3, ini menjadi 3/4 data. Selanjutnya data yang di sini namanya adalah X-min, berarti di sini nanti datanya yang terendah, dan di sini adalah X-max, berarti data yang nilainya tertinggi. Berikut adalah rumus untuk menentukan letak kuartil. Berarti yang ini Q1, Q2, Q3, itu rumusnya adalah untuk menentukan letak Q1, Q2, dan Q3. Kemudian bagaimana menentukan nilai Q1, nilai Q2, dan nilai Q3? Maka saya akan jelaskan melalui contoh. Saya berikan data sebagai berikut, ini datanya. Kita misalkan yang ini data yang pertama, ini sudah saya urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berarti ini X1, ini X2, ini data X3, dan ini X4, X5, ini X6, X7, X8, X9, X10, dan X11. Maka jumlah data ini itu ada 11. Berarti kita misalkan N-nya itu 11. Lalu pertanyaannya, berapa nilai Q1, Q2, dan Q3? Untuk menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3, kita tentukan letak
Q1, Q2, dan Q3 terlebih dahulu. Oke, kita tentukan letak Q1. Ini rumusnya, 1/4N, berarti 1/4, N tambah 1, N-nya tadi 11, berarti 11 ditambah dengan 1, sama dengan 12/4, sama dengan 3. Perlu diketahui bersama bahwa 3 ini bukan nilai dari Q1. Tapi 3 ini adalah letak Q1. Selanjutnya kita bisa tentukan nilai Q1. Itu rumusnya adalah, karena ini 3, berarti data ketiga, X3 ditambah. 3 ini sama dengan 3,0, berarti ditambah 0 dalam kurung. Karena di sini dimulai X3, maka sesudah X3 itu, berarti ini Xn tambah 1, berarti X4 dikurang X3. Maka nilai Q1 itu sama dengan X3. Data ketiga, berarti ini data ketiganya, adalah 4. Ditambah 0 dikali sekian, 0 dikali berapapun nilainya, itu adalah 0, maka jawabannya adalah 4. Ini untuk nilai Q1. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Q2. Berarti kita tentukan letak Q2. Maka ini rumusnya. Ini seharusnya ini 2/4, tapi sama-sama dibagi 2 jadi 1/2. Berarti 1/2, lalu 11 ditambah dengan 1 sama dengan 11 tambah 1 adalah 12, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka 6 ini sama dengan 6,0. Sehingga nilai Q2 itu sama dengan data ke-6 ditambah 0 dikali data ke-7 kan kurang dengan X6. Data ke-6 itu kita lihat ini, nilainya adalah 6. 0 kali sekian, maka hasilnya 0, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, nilai Q3. Berarti kita tentukan letak Q3 itu sama dengan, kita bisa lihat ini 3/4 N tambah 1, 3/4 11 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali dengan 12. Selanjutnya ini bisa dibagi dengan 4, maka ini hasilnya 3. Berarti sama dengan 9. Maka nilai Q3 itu sama dengan X9 ditambah, ini sama dengan 9,0, berarti 0 dikali X10 dikurang X9. Maka ini sama dengan 0, berarti data ke-9 itu adalah, ini dia, 8. Berarti kita sudah dapat hasilnya. Untuk nilai Q1 itu sama dengan 4, untuk nilai Q2 itu sama dengan 6, dan nilai Q3 itu sama dengan 8. Atau bisa dengan cara lain. Misalnya ini ada 11 data. Berarti dari 11 ini kita ambil tengahnya. Tengahnya ambil, berarti 11 itu 5 kita ambil ke kiri, lalu 5 kita ambil ke kanan, maka inilah Q2-nya. Q2-nya adalah 6. Selanjutnya dari data 5 itu, ini adalah Q1-nya. Diambil lagi nilai tengahnya, ini adalah Q1.
Lalu ini 5 yang ke kanan diambil lagi tengahnya, inilah tengahnya, berarti ini adalah Q3. Bisa pakai cara ini, tapi terkadang cara seperti ini itu ada kelemahannya. Nanti kita bisa lihat di contoh, saya ada kasih. Baiklah, untuk materi kuartil saya kira sudah paham untuk menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya adalah desil. Desil itu tadi di halaman pertama saya informasikan adalah pembagian 10. Selanjutnya saya akan ilustrasikan seperti ini. Inilah desil. Semuanya dibagi dengan 10. Semuanya dibagi dengan 10. N per 10 data, N per 10 data. Berarti nanti kalau ini N-nya ganti dengan 5, berarti 5 per 10 data. Oke. Berikut adalah rumus untuk menentukan letak DI. Berarti I N tambah 1 per 10. Konsepnya hampir sama dengan menentukan kuartil, cuman kalau kuartil di sini 4. Ini karena desil pembagian 10, maka 10. Untuk menyelesaikan soal desil ini hampir sama dengan kuartil. Cuman perbedaannya adalah di sini dibagi dengan 10. Saya akan jelaskan dengan contoh. Berikut data yang saya berikan. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari desil 8? Kita bisa tentukan yang ini data sudah saya urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ini misalkan X1, ini X2, ini X3, X4, X5, X6, X7, X8, lalu ini X9, X10, ini data 11, data 12, data 13, data 14, data 15, data 16. Maka jumlah data ini ada 16, berarti N-nya itu sama dengan 16. Selanjutnya untuk menentukan desil yang ke-8, kita tentukan letak desil 8 terlebih dahulu. Rumusnya ini, berarti I, berarti 8 per 10 dikali dengan 16 tambah 1. Selanjutnya ini bisa kita sama-sama bagi dengan 2, ini 4 dan ini 5. Ini 16 tambah 1 itu adalah 17, berarti 17 dikali dengan 4 itu 4 dikali dengan 7, 28, simpen 2, berarti 68 per 5. 68 dibagi 5 itu sekitar 13,6. Maka nilai dari D8 itu sama dengan data kita bisa lihat nih 13 ditambah, ini ada, kalau tadi di kuartil itu kan semuanya 0, ini 0,6, berarti 0,6. Lalu di sini SN tambah 1, berarti 13 tambah 1, berarti data ke-14 dikurang data ke-13. Maka nilai dari D8 itu data ke-13. Data 13 itu adalah ini. 8 ditambah 0,6. Kita lihat. X14-nya itu adalah ini. 9. X13-nya adalah 8. Maka nilai D8 itu sama dengan 8 ditambah 9 dikurang 8, itu sama dengan 1 dikali 0,6, berarti 0,6. Maka jawabannya adalah 8,6. Saya kira sudah paham untuk desil. Selanjutnya untuk persentil. Di awal tadi persentil sudah saya jelaskan, persentil itu adalah pembagian 100 yang sama besar. Oke, saya kasih ilustrasinya, maka seperti ini.
Dimulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, berarti dari persentil 1, persentil 2, sampai 99. Untuk menentukan letak persentilnya sama, berarti di sini dirubah diganti dengan 100, berarti kalau PI data ke I ditambah N tambah 1 per 100. Ingat, kalau kuartil itu tadi dibagi dengan 4, desil dibagi dengan 10, persentil dibagi dengan 100. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan dengan contoh. Kita bisa lihat, ini data sudah saya urutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Kita tinggal tentukan yang ini X1, ini X2, ini S3, artinya data ketiga, ini data keempat, data kelima, data keenam, X7, X8, X9, ini X10, X11, yang ini X12, ini data ke-13, data ke-14, dan data ke-15. Maka banyak datanya ada 15, berarti N sama dengan 15. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai dari persentil 65. Maka yang pertama kita tentukan letaknya terlebih dahulu. Letak dari P65, berarti kita lihat I-nya berarti 65 dibagi dengan 100 dikali dengan ini datanya N-nya 15, 15 tambah 1 berarti 16. Ini sama-sama kita bagi 4, ini 4, ini 25. Ini sama-sama kita bagi 5, ini 5, ini 13. Selanjutnya 13, ini tadi, 13 dikali dengan 4, itu adalah 52 dibagi 5. Berarti sama dengan 10,4. Maka nilai P65 itu sama dengan data ke-10, ini 10,4 ditambah dengan 0,4, lalu X11, kan 10 tambah 1, dikurang dengan X10. Maka sama dengan data ke-10 itu adalah ini, 7, ditambah 0,4, data ke-11 itu adalah ini, 8, 8 dikurang 7. Maka hasilnya 7 ditambah, ini 8 dikurang 7 adalah 1, dikali dengan 0,4, 0,4, berarti 7 ditambah 0,4, maka jawabannya adalah 7,4. Oke, ini adalah jawabannya. Saya kira paham untuk persentil. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran untuk data tunggal itu terdiri dari, yang pertama adalah jangkauan. Rumusnya itu adalah data terbesar dikurang data terendah. Berarti X max dikurang X min. Contohnya, saya kasih data 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang ini adalah X min, dan yang ini adalah X max. Sehingga jangkauannya itu adalah 6 dikurang dengan 2, jadi sama dengan 4. Selanjutnya, hamparan. Biasanya juga disebut dengan jangkauan antar kuartil. Simbolnya adalah H atau
ada buku lain juga JAK, itu adalah Q3 dikurang dengan Q1. Q1 itu tadi kita sudah pelajari, ini adalah kuartil bawah. Q2 itu adalah kuartil tengah, atau ini disebut juga dengan median. Dan Q3 itu disebut dengan kuartil atas. Selanjutnya, simpangan antar kuartil. Ini simbolnya adalah Q, D kecil. Rumusnya adalah setengah H. H ini adalah, ini dia, Q3 dikurang dengan Q1, berarti dibagi dengan 2. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Rumusnya adalah 1 sampai dengan N, XI dikurang X bar. N ini adalah jumlah data. Ini adalah data. Berarti nanti kalau I-nya sama dengan 1, data pertama. Kalau I-nya sama dengan 2, data kedua, sampai data ke N. Selanjutnya, X bar ini adalah rata-rata atau min. Atau ada yang menyebut re-rata. Selanjutnya adalah ragam atau standar deviasi. Rumusnya adalah 1 per N, ini N itu adalah jumlah data, tadi kita sudah informasikan, N itu adalah jumlah data, sigma I-nya 1 sampai dengan N, ini XI, data, dan ini X bar rata-rata, ini dikuadratkan, ini dia. Dan yang terakhir adalah simpangan baku. Berarti kalau ragamnya sudah diperoleh, maka simpangan bakunya itu tinggal diakarkan saja. Itu namanya adalah simpangan baku. Baiklah, saya kira sudah paham untuk rumus jangkauan, hamparan, simpangan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nanti kita akan kasih beberapa soal berkaitan dengan penggunaan rumus-rumus ini. Oke, saya kasih contoh. Diketahui data sebagai berikut. Ini datanya, dan datanya tidak terurut. Pertanyaannya adalah, tentukan yang A, Q1, Q2, Q3. Dan yang B adalah desil 8, dan yang C adalah persentil 40. Ini datanya sudah saya urutkan. Kita misalkan ini adalah X1, X2, X3, ini X4, ini X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, dan X14. Berarti jumlah datanya ada 14. Maka kita bisa cari untuk yang A. Kita tentukan dulu letak Q1. Itu sama dengan, rumusnya adalah Q1, berarti I per 4, berarti 1 per 4, lalu N tambah 1, 14 tambah 1, itu adalah 15, maka sama dengan 15 per 4, kalau kita buat pecahan campuran, ini adalah 3 per 4. Maka nilai Q1 itu sama dengan data ketiga, ini dia 3,
ditambah 3/4 dikali, ini N tambah 1 berarti X4 dikurang dengan X3. Maka sama dengan, kita bisa lihat data ketiga itu adalah ini dia, 4 ditambah 3/4, X4-nya adalah 4, berarti 4 dikurang X3-nya adalah 4, sama dengan 4 ditambah 4 kurang 4, 0, dikalikan dengan 3/4 adalah 0. Maka jawabannya adalah 4. Selanjutnya, untuk nilai Q2. Berarti kita cari letak Q2. Itu sama dengan 2/4, berarti sama-sama bagi 2 adalah setengah, berarti setengah N tambah 1, N-nya itu adalah 14, berarti 15, maka sama dengan 15/2, ini 71/2. Sehingga nilai Q2 itu sama dengan, kita bisa lihat ini 7, berarti data ke-7 ditambah setengah, 7 tambah 1 berarti 8, berarti X8 dikurang X7. Maka sama dengan data ke-7 itu adalah ini, 7, ditambah setengah, data ke-8, 7 juga, berarti 7 dikurang 7. Maka sama dengan 7 ditambah setengah. 7 kurang 7, 0, berarti setengah kali 0 adalah 0. Maka jawabannya adalah 7. Selanjutnya, untuk nilai Q3. Berarti kita cari terlebih dahulu letak Q3. Berarti 3/4, N tambah 1 berarti 14 tambah 1 adalah 15, berarti sama dengan 45, 15 kali 3, 45/4, ini sekitar pecahan campurannya 11 kali 4, 44, berarti 1/4. Maka nilai Q3 itu sama dengan data ke-11 ditambah, berarti 1/4, 11 tambah 1, X12, berarti X12 dikurang X11. Maka sama dengan data ke-11 itu adalah ini dia, 8 ditambah 1/4 dikali data 12 itu adalah ini, 9 dikurang data 11-nya adalah 8. Sama dengan 8 ditambah 9 dikurang 8 itu adalah 1, berarti 1 kali 1/4 adalah 1/4. 1/4 itu adalah 0,25. Berarti sama dengan Q3-nya adalah 8,25. Selanjutnya, untuk yang B, berarti kita tentukan dulu letak D8 sama dengan desil itu pembagian 10, berarti 8/10 dikali N tambah 1, 15. Ini sama-sama kita bagi 5, ini 3, yang ini 2. Selanjutnya 8 sama 2 sama-sama kita bagi 2, ini habis, yang ini 4. Berarti letak untuk D8 itu adalah 12. 12 ini berarti dari 4 dikali 3. Maka nilai
D8 itu sama dengan data ke 12. Ini kan sama saja dengan 12,0. Berarti ditambah 0 dikali X13 dikurang X12. Atau kalau di sini 0, kita buat aja nilai D8 itu sama dengan X12. Jadi X12 itu adalah ini, 9. Selanjutnya ditambah 0. Dikali berapapun hasilnya 0, berarti 9 ditambah 0, jawabannya adalah 9. Selanjutnya yang terakhir, C, yang ditanya adalah P40. Berarti kita cari letak P40. Itu sama dengan persentil dibagi dengan 100, berarti 40 dibagi dengan 100 dikali dengan 14 tambah 1, 15. Selanjutnya ini habis nolnya. Selanjutnya sama-sama kita bagi 5, yang ini sama ini. 15 bagi 5 itu 3, lalu 10 dibagi dengan 5 itu 2. Selanjutnya 4 dibagi dengan 2 itu adalah 2. Berarti hasilnya 2 dikali dengan 3, 6. Atau 6,0. Maka nilai P40 itu sama dengan X6. Berarti P40 sama dengan data ke-6-nya itu adalah ini dia. 7. Saya kira paham untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil. Oke, nomor selanjutnya, diketahui data sebagai berikut. Ini datanya. Pertanyaannya adalah, tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Oke, ini nilai rata-ratanya, rumusnya adalah penjumlahan seluruh data, ini datanya ada 6, dibagi dengan 6. Berarti 3 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 10, ini sekitar 36, dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 6. Jadi untuk rata-ratanya adalah 6. Selanjutnya bisa kita cari simpangan rata-rata. Ini rumusnya. Sama dengan, ini berarti kalau I-nya sama dengan 1, berarti X1 data pertama. Ini ada 6 data, berarti N-nya ini sampai 6. Berarti N 6, berarti ini 1/6 nanti, berarti ini kita buat dulu. Mutlak, data pertama adalah 3, dikurang dengan 6, tadi rata-ratanya yang dapat kita 6, ditambah 5, dikurang dengan 6, ditambah 8, dikurang dengan 6, ditambah 4, dikurang dengan 6, ditambah 6 dikurang dengan 6, lalu ditambah 10 dikurang dengan 6. Maka ini dibagi dengan 6. Karena pengurangannya di dalam tanda mutlak, maka hasilnya harus bentuknya positif. Karena mutlak itu mempositifkan nilai. Berarti 3 dikurang 6 itu min 3, karena di dalam tanda mutlak, maka ini hasilnya adalah 3.
Lalu yang ini 5 kurang 6 min 1 ini jadinya 1. 8 dikurang 6 ini jadinya adalah 2. 4 dikurang 6 ini 2. 6 kurang 6 0. 10 kurang 6 4. Berarti 3 tambah 1 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. 12 dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 2. Berarti nilai simpangan rata-ratanya adalah 2. Selanjutnya untuk ragam, oke, kita bisa cek. Sama dengan, berarti ini dibagi, N-nya itu dibagi dengan 6, karena datanya ada 6. Kita lihat aja di sini, berarti 3 dikurang 6, hasilnya lalu dikuadratkan. Berarti 3 kurang 6 min 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 9, ditambah 5 kurang 6 minus 1 dikuadratkan, 1, ditambah 8 kurang 6 itu adalah 2 dikuadratkan 4, ditambah 4 dikurang 6 adalah min 2 dikuadratkan 4, ditambah 6 kurang 6 itu adalah 0, lalu 10 dikurang 6 itu adalah 4 dikuadratkan tambah 16. Berarti sama dengan 9 tambah 1, 10, ditambah 4, 14, tambah 4, 18, tambah 16, adalah 34. 34 per 6. Sama-sama kita bagi 2, berarti 34 bagi 2 adalah 17, 6 bagi 2 adalah 3. Oke, ini untuk nilai ragamnya, 17 per 3. Selanjutnya, simpangan baku. Karena tadi kita ragamnya sudah diperoleh 17 per 3, maka ragamnya itu tinggal akarkan saja. Berarti akar dari 17 per 3. Ini hasilnya. Saya kira untuk menentukan nilai simpangan rata-rata ragam simpangan baku sudah jelas. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.